Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai pentingnya consumer insight gitu. Jadi apa itu consumer insight? Kita akan mencoba untuk memberikan pengertian mengenai apa itu consumer insight terlebih dahulu. Jadi consumer insight yaitu sebuah proses untuk memahami bagaimana perilaku, minat, dan pola pikir pelanggan saat membeli produk atau layanan gitu. Jadi kita bisa melihat konsumen kita ketika mereka itu membeli produk kita. Nah, dari mereka itu setelah membeli produk kita bisa gunakan momen tersebut untuk apa? Untuk mengembangkan nilai kita untuk selanjutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan consumer insight. Perusahaan atau organisasi yang telah mampu memanfaatkan customer insight atau consumer insight ini tadi, itu mereka berhasil melampaui bisnis kompetitor sebesar 85% dalam meningkatkan daya jual mereka gitu. Jadi perusahaan yang mampu memanfaatkan momen consumer insight ini, mereka itu mampu melampaui kompetitor mereka sampai pada level 85% lebih baik itu dibandingkan dengan kompetitor mereka. Nah, jadi apa manfaat dari consumer insight ini sendiri? Yang pertama, untuk apa? Memprediksi kehilangan pelanggan gitu, dengan meningkatkan layanan gitu. Jadi tanpa kita melakukan atau memanfaatkan consumer insight ini, kita akan jauh lebih mudah untuk kehilangan pelanggan kita. Kemudian memaksimalkan customer lifetime value. Semakin tinggi CLV atau semakin banyak pendapatan yang dapat diharapkan perusahaan. Artinya customer lifetime value ini adalah seberapa banyak mereka sih mengeluarkan uang mereka dalam keseharian mereka gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga untuk apa? Menawarkan value kita. Nah, selanjutnya personalisasi nih pengalaman pelanggan kita gitu. Pengalaman pelanggan kita tentunya akan sangat beragam ya, akan sangat bervariatif gitu. Dari satu orang atau dari konsumen satu ke konsumen lain. Nah, kita lihat nih pengalaman-pengalaman mereka itu seperti apa yang bisa kita manfaatkan nantinya untuk mengembangkan value kita atau value produk perusahaan seperti itu. Kemudian perencanaan inventaris yang lebih baik gitu. Memperkirakan juga jumlah inventaris yang mungkin nantinya diperlukan atau tidak gitu dengan lebih akurat gitu. Jadi tidak menyia-nyiakan atau tidak istilahnya membuang-buang inventaris dengan percuma begitu. Kemudian promosi pada target yang lebih tepat, promosi kepada segmentasi yang lebih tepat lagi gitu kepada pelanggan yang lebih potensial. Kemudian membantu menentukan harga produk yang optimal gitu. Dan selanjutnya itu memperluas pasar baru. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengoptimalkan consumer insight ini? Yang pertama, mengumpulkan data dulu nih. Seperti biasa kita kumpulkan data, contohnya dari apa? Insight di media sosial, kemudian dari e-commerce atau mungkin dari Google Analytics gitu kan. Nah, tujuannya apa? Untuk tahu perilaku, minat, dan juga pola pikir dari konsumen kita dalam apa? Melihat dan membeli produk atau layanan kita yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya riset konsumen. Contohnya dari survei, kemudian juga bisa dari nelpon langsung kepada pelanggan kita, kemudian atau juga bahkan dari mengadakan FGD atau forum group discussion, dan pastinya menelpon secara langsung ini kepada pelanggan yang sebelumnya pernah membeli kepada kita gitu ya. Kita sudah terlebih dahulu punya akses nih, mungkin dari nomor HP dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa nih tujuannya? Untuk tahu apa saja sih yang harus diperbaiki dari produk atau layanan yang sebelumnya sudah ditawarkan kepada pelanggan gitu. Nah, kemudian dari apa? Manajemen pemasaran. Contohnya dari iklan gitu ya. Manajemen pemasaran ini masuk kepada promosinya, strategi pada pemasarannya itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini dicontohkan misal dari iklan gitu.
untuk tahu seberapa efektif promosi yang sudah dilakukan atau iklan yang telah dijalankan itu tadi untuk suatu produk yang ada pada iklan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada customer feedback. Itu bisa kita dapatkan juga dari survei, kemudian dari kuesioner seperti itu. Atau mungkin ketika kita menelpon secara langsung, dan justru itu akan jauh lebih efektif gitu ketika kita akan meminta respon atau meminta feedback dari saluran yang lebih dekat lagi gitu, yang lebih personal lagi. Tetapi jangan sampai kita menanyakan hal-hal yang lebih pribadi gitu ya. Justru pasti akan ada batasan-batasan ketika kita menghubungi pelanggan kita gitu. Jangan sampai pelanggan kita itu mengalami pengalaman yang tidak baik hanya karena sebuah perusahaan itu meminta feedback dari konsumen tersebut gitu. Kemudian juga bisa melalui email atau mungkin lewat media sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu mendapatkan feedback dari konsumen kita. Nah, yang terakhir itu ada dari third party data gitu. Jadi data yang kita dapatkan dari pihak ketiga. Data yang tidak kita dapatkan secara langsung, tetapi kita bisa mendapatkan data tersebut itu dari perusahaan lain yang mungkin lebih baik atau lebih besar dari perusahaan kita begitu. Cari tahu dari riset pasar yang dilakukan oleh organisasi yang lebih besar dengan audiens yang tentunya lebih luas lagi. Kenapa lebih luas? Karena pastinya informasi yang akan kita dapatkan itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan informasi yang kita dapatkan. Karena apa? Mereka itu memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Mereka itu memiliki audiens yang lebih banyak seperti itu. Mereka memiliki konsumen yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, berikut adalah materi dari pertemuan kita yang ke-13, dan karena berhubung pertemuan kita yang ke-14 itu adalah review materi dan juga lebih banyak kepada presentasi, jadi untuk materi yang di pertemuan ke-13 ini adalah materi yang terakhir seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.